Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Halimah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas soal hukum kebidanan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal. Nomor 11, seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis, baru menikah 2 bulan lalu, tapi belum adanya tanda-tanda kehamilan. Siklus haid 37 hari, tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, berat badan 75 kg, tinggi badan 150 cm, tekanan darah 110/70 mm hidrogen, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, abdomen tidak terabanya massa. Pertanyaannya adalah, konseling apakah yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Rujuk ke konsultan perkawinan. B. Rujuk ke dokter obstetrik fertilitas. C. Pengaturan pola seksual. D. Olahraga teratur. Dan E. Diet nutrisi. Kalau kita lihat kasus soal nomor 11 ini ya, ini merupakan kasus perencanaan kehamilan yang sehat, di mana kasus ini kita yang paling menonjol adalah siklus haidnya yang panjang sekitar 37 hari. Kemudian IMT-nya termasuk kategori berat badan yang berlebih ya. Menurut data itu berat badannya adalah 75 kg. Jadi perlunya ada pengaturan nutrisi agar berat badan normal dan haid bisa normal ya, atau teratur. Siklus haid yang jarang ini disebabkan oleh gangguan hormon, akibatnya kelebihan berat badan. Haid yang jarang bisa menyebabkan kesulitan hamil. Jika kehamilan tidak terjadi setelah 1 tahun dengan kontak seksual yang teratur, maka sudah terkategori infertilitas yang perlu dirujuk untuk pengelolaan selanjutnya. Jadi soal nomor 11 ini yang menjadi jawabannya ya, konseling apa yang paling tepat adalah E. Diet nutrisi. Kita lanjut ke soal nomor 12. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis, baru menikah 2 bulan tapi belum adanya tanda kehamilan. Siklus haid teratur setiap 30 hari, tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, berat badan 80 kg, tinggi badan 150 cm, tekanan darah 110/70 mm hidrogen, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, abdomen tidak terabanya massa. Pertanyaannya adalah, konseling reproduksi apakah yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Infusiensi uteroplasenta. B. Diabetes gestasional. C. Gameli. D. UGR. Dan E. BBLR. Kalau kita lihat kasus soal nomor 12 ini ya, yang menjadi perhatiannya adalah berat badannya 80 kg ya. Jadi kasus ini menunjukkan kasus obesitas, di mana hitung IMT lebih besar dari 30. Seorang perempuan yang mengalami obesitas yang hamil dapat meningkatkan resiko saat kehamilannya. Di antaranya adanya abortus, preeklamsi, kemudian infeksi, kehamilan lewat waktu, selanjutnya ada penyulit persalinan. Nah, jadi untuk kasus soal nomor 2 ini, konseling reproduksi yang mungkin terjadi adalah diabetes gestasional. Kita lanjut ke soal nomor 13. Seorang bidan desa sedang melakukan pengkajian pada desa binaannya. Didapatkan data bahwa di desa tersebut banyak terjadinya kasus anemia sekitar 40% dari usia reproduktif, sehingga banyak terjadinya kelahiran bayi berat badan lahir rendah atau BBLR. Diketahui bahwa masyarakat jarang makan ikan ataupun daging,
karena daya beli masyarakat yang kurang. Pertanyaannya adalah, rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Penyuluhan. B. Konseling nutrisi. C. Mencari donatur tetap. D. Pemberdayaan ekonomi. Dan E. Pendekatan tokoh masyarakat. Kalau kita lihat pada kasus soal nomor 13 ini ya, bidan desa ya. Jadi desa binaannya ini ialah masalahnya anemia dan DWLR. Di sini diketahui bahwa masyarakat bukan tidak mengerti tentang pola hidup sehat, tetapi masyarakat tidak mampu secara ekonomi yang membuat mereka tidak mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti makan ikan dan daging. Jadi untuk kasus soal nomor 13 ini rencana asuhannya ya adalah pemberdayaan ekonomi. Jadi itu jawaban yang paling tepat. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 14. Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke BPM dengan keluhan mual muntah khususnya di pagi hari. Hasil anamnesis, haid terakhir 3 bulan yang lalu. Kemudian hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 110/70 mm/Hg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, tinggi fundus uteri 2 jari di atas sifinsis. Ya, pertanyaannya adalah, masalah apakah yang paling mungkin dari kasus tersebut? A. Nausea. B. Vomiting. C. Hiperemesis. D. Morning sickness. Dan E. Salivasi gravidarum. Soal nomor 14 ini ya, mual muntah yang khususnya terjadi pada pagi hari pada saat kehamilan muda, yaitu sekitar 1-3 bulan, itu adalah fisiologis ataupun normal. Ini disebut emesis gravidarum ya, ataupun morning sickness. Jadi untuk jawaban yang nomor 14 ini yang paling benar adalah morning sickness. Untuk jawaban lainnya itu tidak cocok. Kenapa? Karena kalau misalnya nausea itu adalah mual, vomiting untuk muntah, kemudian hiperemesis untuk kasus emesis yang sedang patologis, dan salivasi gravidarum adalah kondisi pengeluaran air liur berlebihan daripada biasanya. Sementara pada soal nomor 14 ini menunjukkan ini adalah masalah yang fisiologis terjadi pada kehamilan muda. Jadi nomor 14 jawabannya adalah D, morning sickness. Kita lanjut ke soal nomor 15. Seorang perempuan umur 24 tahun, G1P0 A0, hamil 32 minggu, datang ke BPM dengan keluhan sering BAK. Di malam hari ya. Jadi di malam hari sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis, dalam semalam BAK-nya itu sampai 3 hingga 4 kali. Kemudian gerak janin dirasakan aktif. Dari hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/70 mm/Hg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, tinggi fundus uteri 30 cm. Kemudian terabakuki. Selanjutnya kepala sudah masuk PAP 4/5. Pertanyaannya adalah, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Berbaring miring ke kiri. B. Hindari minum kopi ataupun teh. C. Perubahan fisiologis trimester 3. D. Perbanyak minum pada siang hari. Dan E. Kosongkan kandung kemih ketika ada dorongan. Soal nomor 15 ini ya, ini adalah ibu hamil dengan primipara, di mana hamilnya 32 minggu, artinya sudah masuk ke 8 bulan, mengeluh sering BAK pada malam hari. Jadi kasus ini adalah kasus yang normal ya, dan menjadi prioritas utama rencana penyelesaian masalahnya, karena kondisi kehamilannya secara umum baik dan juga normal. Jadi rencana asuhannya itu adalah memberikan atau memberi KIE kepada ibunya
bahwa penyebab sering BAK ini adalah merupakan bagian dari hal yang normal terjadi pada perubahan fisiologis trimester 3. Jadi jawaban untuk soal nomor 15 adalah C, perubahan fisiologis trimester 3. Jadi kita sebagai bidan asuhannya adalah memberikan tahu ibu kenapa ini terjadi, kemudian memberikan KIE khususnya bagaimana penanganannya. Selanjutnya masuk ke soal nomor 16. Seorang perempuan umur 35 tahun, G1 P0 A0, hamil 34 minggu, datang ke BPM dengan keluhan pusing sejak 1 minggu yang lalu. Kemudian hasil anamnesis, keluhan tidak disertai pandangan kabur ataupun nyeri, ulu hati. Tidak adanya riwayat tekanan darah tinggi. Selanjutnya hasil pemeriksaan, tekanan darah 140 per 100 mm hidrodium, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, tinggi fundus uteri 32 cm, DJJ 148 kali per menit, kemudian protein urin positif. Pertanyaannya adalah, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Hipertensi kehamilan, B. Preeklamsi ringan, C. Preeklamsi berat, D. Hipertensi kronis, dan E. Eklamsi. Nah, kasus soal nomor 16 ini ya merupakan kasus patologi. Kenapa? Karena tekanan darah sistolnya tadi kita ketahui 140 dan kemudian diastolnya adalah 100 di atas 90 ya, kemudian serta dengan protein urin. Ini menandakan adalah terjadinya preeklamsi ringan. Karena kasus ini tidak tertera riwayat hipertensi sebelumnya. Maka ini terjadi tekanannya naik karena disebabkan kehamilan. Maka soalnya ini yang paling tepat diagnosisnya adalah preeklamsi ringan, bukan hipertensi dalam kehamilan karena protein urin dan usia kehamilan di atas 20 minggu. Bukan juga preeklamsi berat karena tekanan darah tidak lebih dari 160 per 110 mm hidrodium. Kemudian protein urin itu tidak lebih besar atau kurang dari 2 ya. Kemudian bukan juga eklamsi karena tidak adanya kejang. Itu dia soal nomor 16 yang paling tepat diagnosisnya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 17. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke BPM dengan keluhan amenorrea 3 bulan. Hasil anamnesis, sering merasa mual dan muntah sejak 1 bulan yang lalu. Kemudian hasil pemeriksaan, tekanan darah 140 per 100 mm hidrodium, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, tinggi fundus uteri 1 jari di bawah pusat. Kemudian tidak terabanya balotemen. Terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Pertanyaannya adalah, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus imminens, B. Kehamilan ektopik, C. Method abortion, D. Mola hidatidosa, dan E. Abortus insipiens. Jadi kasus soal nomor 17 ini TFU-nya tidak sesuai dengan usia kehamilan ya, dimana hasil perhitungan dari HPHT jika amenorreanya 3 bulan maka TFU-nya itu idealnya itu 3 jari di atas simfisis. Namun kasus ini kita lihat datanya itu tadi TFU-nya itu 1 jari di bawah pusat seperti kehamilan 5 bulan, maka ini tidak sesuai TFU-nya. Ditambah lagi, diperkuat lagi dengan tidak adanya balotemen dan adanya pengeluaran vagina bercak coklat, mana ini menunjukkan adanya mulai perdarahan. Tanda gejala ini mengarah ke mola hidatidosa ya, diperkuat dengan gejala penyerta yaitu hipertensi pada kasus mola tersebut. Jadi kasus ini adalah mola hidatidosa ya. Jadi kasus ini bukan kehamilan ektopik karena TFU-nya lebih tinggi dari usia kehamilan dan tidak adanya balotemen. Meski tanda-tanda flek namun tetap bukan kehamilan ektopik terganggu, bukan juga kasus abortus, baik pun meses abortion maupun abortus insipient karena TFU akan lebih rendah
dan terdapatnya balut cemen. Sementara pada kasus tadi TFU-nya lebih tinggi ya, malah dia berada di 1 jari di bawah pusat. Soal nomor 17, diagnosa yang paling tepat adalah D, molahidatidosa. Baik, kita lanjut ke soal nomor 18. Seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0, hamil 12 minggu, datang ke RS dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesis, keluarnya darah sedang bercampur sedikit gumpalan dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Kemudian hasil pemeriksaan, keadaan membaik, tekanan darah 120/80 mm Hg, nadi 84 kali per menit, adanya kontraksi uterus, kemudian nyeri tekan abdomen bagian bawah. Selanjutnya, dari hasil inspekulo tanpa serviks membuka dan terlihatnya jaringan pada serviks. Pertanyaannya adalah, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus imminens. B. Abortus incomplete. Maaf ya, B. Abortus complete. C. Abortus incipiens. D. Abortus incomplete. Dan E. molahidatidosa. Nah, kita lihat ini soal nomor 18 ya. Pada kasus ini ialah kasus abortus, di mana ditandai dengan adanya hasil pemeriksaan keluarnya darah sedang dari kemaluan. Kemudian adanya kontraksi uterus, adanya nyeri abdomen bagian bawah. Hal ini dapat terjadi pada opsi jawaban lainnya. Namun, data fokus jawaban yang mengarah kepada abortus incomplete, yaitu pada kasus tersebut adanya hasil periksa dalam yang menunjukkan bahwa serviks membuka 2 cm, kemudian terdapat jaringan. Artinya, soal nomor 18 ini yang menjadi diagnosanya adalah D, abortus incomplete. Jadi abortus incomplete itu adalah sedang terjadi atau sedang berlangsung, di mana hasil konsepsi atau buah kehamilan masih dalam proses ekspulsi atau pengeluaran buah kehamilan. Belum semua hasil konsepsi yang dilahirkan sebelumnya, sehingga mengarah ke abortus incomplete. Kita lanjut ke soal nomor 19. Seorang perempuan umur 35 tahun, G4P3A0, hamil 24 minggu, datang ke RS mengeluh keluar darah merah segar dari kemaluan sejak 1 jam yang lalu. Kemudian hasil anamnesis, tadi sudah diketahui ya, hasil anamnesisnya adalah keluarnya darah merah segar dari kemaluan sejak 1 jam yang lalu. Nah, kemudian hasil pemeriksaan, tekanan darah 140/100 mm Hg, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, kemudian tidak adanya kontraksi uterus dan tidak adanya nyeri tekan abdomen bagian bawah. TFU setinggi pusat, DJJ 156 kali per menit. Pertanyaannya adalah, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Placenta previa. B. Solusio placenta. C. Abortus imminens. D. molahidatidosa. Dan E. Kehamilan ektopik. Kasus soal nomor 9 ini ya, yang menjadi data fokusnya adalah kehamilan trimester 2 ya, trimester 2. Maka adanya pengeluaran darah merah segar dari kemaluan dengan tanpa kontraksi dan tidak nyeri. Ini merupakan mengarah placenta previa. Dimana untuk opsi jawaban lainnya seperti solusi placenta bukan menjadi jawaban. Karena apa? Karena tidak adanya faktor predisposing, misalnya hipertensi, kemudian tidak adanya pengeluaran darah berwarna kehitaman maupun adanya kontraksi uterus yang disertai dengan rasa nyeri. Sedangkan untuk opsi C dan D dan E itu merupakan jenis perdarahan pada kehamilan muda, yaitu sekitar 20 minggu. Jadi soal nomor 19 ini yang menjadi jawabannya adalah A, placenta previa. Kita lanjut ke soal nomor 20. Seorang perempuan umur 30 tahun, G2P1A0, hamil 32 minggu, datang ke BPM dengan keluhan merasa sesak sejak 1 minggu yang lalu.
dari hasil anamnesis merasa penuh di perut bagian atas. Kemudian hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mm hidrogium, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, TFU 30 cm, bagian fundus terabanya bulat, keras, melenting. Pada bagian bawah terabanya bulat, lunak, kurang melenting. Kemudian DJJ 140 kali per menit, terdengar jelas di atas pusat. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa ini kepalanya bukan di atas ya, bukan di bawah ya, tapi di atas. Jadi kenapa? Karena sini kita lihat bahwa terabanya bulat. Pada bagian bawah itu terabanya bulat, lunak, kurang melenting. Artinya itu adalah bokong. Jadi rencana asuhan apakah yang paling tepat dianjurkan pada kasus tersebut? A. Berjalan santai. B. Posisi Trendelenburg. C. Gerakan Kniches. D. Gerakan dorsal recumbens. Dan E. Seringnya menyapu dengan sapu yang pendek. Jadi untuk kasus soal nomor 20 ini mengarah ke kehamilan sungsang. Seperti tadi kita lihat ya, datanya itu mengarah ke sungsang karena bokong berada di bawah, bukan kepala. Sehingga asuhan yang tepat pada kasus tersebut adalah menganjurkan ibu untuk melakukan gerakan Kniches. Ya, di mana Kniches ini adalah hukum akomodasi dan gravitasi akan terfasilitasi dengan baik, sehingga bokong yang besar akan menempati rongga yang luas dan kepala yang berat akan berada di bawah mendekati gravitasi bumi. Sedangkan untuk jawaban yang lain kurang menepati fasilitas dua hukum tersebut. Jadi untuk soal nomor 20 ini yang menjadi rencana asuhannya adalah C, gerakan Kniches. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan soal hukum kita. Untuk teman-teman jangan lupa untuk ikuti terus ya, karena bakal banyak lagi pembahasan soal. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe.